Waktu kamu waktu kamu kena peristiwa itu, apakah kamu berpikir, oh mati nih hari ini, langsung mati gitu? Pikirannya seperti itu tidak? Nah, kita bicara tentang waktu Pak kamu. Iya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati. Di kesempatan ini saya mau ajak saudara mendengarkan kesaksian dari saudari kita yang bernama Misna Dewi Dia dari Sekayu Palembang. Misna korban dari kekerasan yang dilakukan oleh mantan suaminya. Ia disiram air keras pada bulan Februari 2024, dan sampai hari ini Ibu Misna sudah melakukan 7 kali operasi. Yang terakhir adalah operasi pencangkokan kulit di wajah dan lehernya. Misna mengalami luka bakar yang sangat serius, hampir 60% wajahnya badan, sampai kakinya terluka besar. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Tangan. Nah, oke, ini tangan, lalu muka dan sampai ke leher. Nah, oke, saya nggak apa-apa, dibuka aja. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu Saudara, sebelah kiri. Jadi waktu peristiwa itu sampai ke kaki, bayangin, air keras itu ketetes aja sakitnya luar biasa. Yuk kita dengarkan cerita ya, Misna. Silakan Misna. Iya, pada saat itu kan mantan suami mau ngajak balikan, cuma udah talak 3, udah dikasih kesempatan berapa kali, kayak gitu dia masih nggak berubah. Sudah itu saya minta cerai talak 3 kan, dia minta cerai, biar dia nggak bisa balikan lagi sama aku gitu. Nah, tapi setelah dia mengiyakan, setelah dia menandatangani surat cerai itu, setengah bulan dari situ beliau ngajak balikan lagi, tapi kan nggak bisa, udah talak 3. Terus dia sering ngancam aku lewat WA, lewat SMS, lewat DM TikTok kayak gitu. Tapi enggak aku hiraukan. Sering dia bilang, nanti aku buat kau cacat seumur hidup. Cuman kukira kan dia enggak setega itu karena aku adalah ibu dari anaknya kayak gitu. Nah, tiba saat itu jam 11.25 ada seorang laki-laki datang membawa sebuah kaleng segar. Kira itu air minum dia, ternyata itu air keras untuk menyiramkan ke muka saya. Ya, pada saat itu setelah dia menyiramkan air keras, aku kan menjerit sekenceng-kencengnya karena itu panasnya luar biasa. Nah, terus ada tetangga yang menolong aku membawa ke rumah sakit Sekayu. Nah, setelah sehari semalam di rumah sakit Sekayu, setelah dioperasi melepas antara leher sama pundak nempel, terus besoknya dioper ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang 1 bulan 6 hari itu 6 kali operasi. 6 kali operasi. Sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Palembang. Iya, masih bolak-balik ya sayang ya. Terakhir itu minggu lalu ya, seminggu lebih yang lalu Pak kamu untuk kontrol ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, Misna orang Palembang ya, tinggal di Sekayu. Di Sekayunya di itu ya, apa tadi Bu Cece siapa tadi yang di Palembang tuh cerita katanya kamu kasih tahu di daerah apa? Kayuara. Kayuara. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Misna ini mengalami KDRT setelah dia bercerai dengan suaminya ya. Tapi suaminya nggak terima, makanya dia lakukan penyiraman air keras ini. Nah, Misna, akhirnya bagaimana, apa yang kamu alami, yang kamu rasakan pada saat hati kamu ya? Pasti saya nggak usah tanya sebenarnya.
pasti hati kamu hancur ya, seperti aduh, ya silakan ceritakan. Sampai saat ini hati saya masih hancur, Kak. Karena apa? Karena ini kan cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup. Gak mungkin bisa kembali normal seperti dulu lagi. Ya. Waktu kamu kena peristiwa itu, apakah kamu berpikir, oh mati nih hari ini, langsung mati gitu? Pikirannya seperti itu tidak? Nah, kita bicara tentang waktu pak kamu, ya. Oh ya, kita mundur dulu. Ya, Misna ini punya 4 orang anak. Misna ini sekarang seorang single parent, punya 4 orang anak. Yang satu diambil mantan suaminya, keluarga mantan suaminya. Berusia berapa bulan, sayang? Usia 1 tahun 2 bulan. Sekarang usia 1 tahun 2 bulan. Nah, 3-nya ini anak-anaknya ini dari mantan suami yang terdahulu. Yang inilah yang menjadi mutiara-mutiara Misna untuk membantu Misna sehari-hari ya. Usianya 17, 15, dan berapa tahun, sayang? 10 tahun. 10 tahun. Nah, perasaan Yani, kalau saya bilang rasanya tidak, bukan ya, saya harus tanya bagaimana. Saya tahu perasaannya Yani lagi. Misna, saya tahu perasaannya Misna. Nah, waktu itu pasti namanya saya aja sakit tuh langsung pikiran, aduh, selesai ini bagaimana anak-anak. Nah, hari itu yang terjadi sama Misna itu, kronologi yang tadi sudah diceritakan, boleh diceritakan lagi. Jadi waktu itu pikiran Misna tuh bagaimana sampai udah dibawa ke rumah sakit? Apakah Misna masih sadar? Wah, awalnya masih sadar, Kak. Setelah operasi ketiga, 1 hari 1 malam nggak sadar. Cuman aku mikirnya kayak gini, ya udah kalau memang aku memang harus mati hari ini, nanti adalah rezeki untuk anak-anakku, kayak gitu kan. Karena apa tuh, 1 hari 1 malam itu nggak sadar, Kak. Sampai digantiin kain sama adekku, nggak sadar sama sekali. Iya, iya. Karena habis operasi itu pendarahan hebat, Kak. Oh, di sebelah mana yang pendarahan? Di pipi sini, Kak. Di pipi sini kan diseset waktu itu kan, diseset. Lu dalam nama. Iya. Ya, Kak, videonya ada, sempat direkam itu. Spray, rumah sakit, rambut aku darah, kayak kita nyembelih kambing, nyembelih sapi. Oh, apa ya? Iya. Dari aku udah pasrah, kalau memang aku udah nggak tertolong lagi, ya udah aku ikhlasin semua. Sampai aku kan waktu pertama kejadian itu, aku telepon mantan suami, kenapa kamu nggak bunuh aku, mati aja daripada kamu siksa aku seumur hidup kayak gini. Sakitnya itu luar biasa, kalau kamu bunuh aku mati, sakitnya aku cuma 1 kali kayak gitu, Kak. Ya. Iya. Sayang. Iya. Sampai Terus bagaimana? sangat terpukul, Kak. Mantan suami diam aja, nggak ada jawaban. Padahal saat itu suami belum ditangkap ya? Harusnya mantan suami, bukan suami, mantan suami belum ditangkap ya? Iya. Belum. Nah, akhirnya pada saat kamu seperti itu, kamu sempat telepon setelah kamu agak sadar ya, kamu telepon suami ya setelah agak sadar ya, karena kamu tahu itu dia pelakunya. Karena aku tahu yang nyiram itu anak buah dia, Kak. Oh, baik. Ya. Terus apa yang terjadi? Berapa hari kamu dirawat untuk yang pertama kali? 1 bulan 6 hari, Kak. 1 bulan 6 hari. Baik. Iya, sayang. 1 bulan 6 hari itu 6 kali operasi. 6 kali sayang ya. Kamu wanita hebat sayang. Luar biasa. Kakak pun mungkin belum tentu sanggup seperti yang kamu terima. Tuhan Yesus luar biasa ya sayang. Maksudku itulah Tuhan Yesus sayang. Dia tuh tidak mengenal mana kamu mau agamanya apapun, dia tahu ketulusan hati setiap orang. Ya, oke. Sekarang akhirnya bercerita setelah 1 tahun 1 bulan berapa hari waktu itu, dan terus akhirnya kamu bisa telepon suamimu. Lantas kamu pulang di hari keberapa? Boleh pulang sama yaitu 1 tahun 6 hari itu kamu pulang. Bulan 6 hari itu ya udah langsung pulang, Kak. Naik travel, Kak, sama adek. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, Misna ini orang nggak punya, cuma seorang janda dan single parent seperti saya yang
punya warung kecil-kecilan di rumah ya, warung kopi, warung Indomie kayak gitu ya Dek ya. Nah, jadi waktu dia mengalami ini sempat tidak di cover sama BPJS ya Bapak Ibu. Karena ya ini kita belajar juga bahwa peristiwa ini tidak di cover sama BPJS, itu yang sangat saya mau bertanyakan ya, mumpung kita ada di YouTube. Kenapa hal seperti ini tidak di cover sama BPJS? Karena kan ini jatuhnya juga kecelakaan ya. Karena setahu saya harusnya kalau kecelakaan tetap di cover ya. Kita nggak tahu ya. Tapi ini tidak di cover. Tapi dahsyatnya Tuhan kita ya, Misna akhirnya di cover oleh oleh apa sayang terusnya akhirnya? Bagaimana akhirnya bisa di cover? Di cover sama Dinsos Kesehatan, sama karena di situ ada apa tuh yang kasihan di rumah sakit, kasihan sama saya, terus ya yang nanti saya urus dari dinas kesehatan kayak gitu Kak. Dan akhirnya puji Tuhan semua di cover ya, haleluya ya. Sampai sekarang. Amin. Sampai sekarang inilah baiknya Tuhan selalu menyiapkan dengan berbagai cara ya sayang ya. Nah akhirnya kamu pulang, dan apa yang kamu rasakan pada saat kamu pulang ya? Bagaimana anak-anak masih kecil gitu. Uang juga sangat terpukul Kak, sebelum mengenal Kak Lidi, Kak Reva, sebelum kenal sama tim peduli kasih itu sangat terpukul Kak. Minjem sama orang, uang juga nggak ada yang ngasih, minjem ke sini juga nggak ada yang ngasih kayak gitu. Nah setelah mengenal tim peduli kasih, dari situ saya merasa tertolong, kenal sama Kak Lidi, kenal sama Kak Helda kayak gitu. Dari situ baik. saya mulai Luar biasa. tertolong. Iya Kak. Baik, nah saudara terkasih, ya, aduh, saya tuh udah setiap hari, saya hampir tiap hari ngomong sama Misna. Ini namanya Misna Dewi ya sayang. Saya juga nggak tahu ini kenapa tidak nongol namanya. Biasanya harusnya sih nongol namanya. Ini kita tidak nongol namanya. Kita coba lihat ya, kenapa ini nggak bisa nongol namanya nih. Oke ya. Nanti aja kita rubahnya. Jadi waktu itu kan kejadian bulan Februari ya sayang. Iya Kak. Februari tanggal berapa? Awal? Akhir, tanggal 23, 24. 20. Baik, 24 Februari. Berarti di Maret, lalu bulan April berarti kamu pulang ya? Iya. Pulang. Bulan Nah, Maret. Iya, bulan April. iya, April pulang. Jadi waktu itu Misna tuh perasaan sangat terpukul luar biasa. Aduh, aku mau ngapain lah, mau ngapain nih? Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kondisiku buruk seperti ini. Bagaimana anak-anak juga tetap harus makan, anak-anak tetap harus minum, kontrakan rumah tetap harus aku bayar gitu ya, Dek ya. Ya, lantas ya. Maksud aku kita ngomong di awal. Kita awal dulu. Nah, bagaimana kamu sangat terpukul luar biasa? Bagaimana perasaan putus asanya kamu pada saat itu sebelum ketemu sama kami? Hampir Kak, saya kemarin tuh sempat ya udah kalau itu mungkin dengan bunuh diri kayak gitu Kak. Sempat Kak kepikiran kayak gitu. Kalau soal anak nanti ada keluarga dari sebelah ayahnya Kak yang ngurus. Kalau aku kayak gini siapa yang mau ngurus? Sempat kepikiran kayak gitu Kak. Baik. Mungkin dengan kayak aku nggak merasa sakit lagi kayak gitu. Sakitnya banget ya. Lalu? Sakit luar biasa Kak. Lalu bagaimana ceritanya akhirnya Tuhan menunjukkan sinar terang yang luar biasa dari kami anak-anak terang? Awalnya bagaimana saya? Iya awalnya kan ikut lab kayak gitu, kayak sering nonton lab, orang-orang lab kok ini orang ini sangat membantu. TikTok ya teman-teman, TikTok ya, di TikTok ya sayang ya. Coba aku komen di bawah, siapa tahu bisa naik, siapa tahu ada rezeki dari situ kayak. Nah, terus besoknya langsung dilabkan dari Kak Juliana Batam, tim peduli kasih itu. Nah nggak lama kemudian kan, nah ada tim peduli kasih ikut Kak Reva kan, Kak Revi sama Kak Helda. Coba aku ikut naikin juga. Terus nggak lama kemudian ada Kak Adi Dame kan, pernah itu di roomnya Kak, berteman sama Kak Adi Dame. Terus aku lihat dari Kak ini
coba komen di situ. Nah, sempat pas hari itu aku komen, ada telepon dari rumah sakit, jadi nggak sempat naik kayak gitu. Nah, besoknya aku nonton lagi kali ini bisa naik kayak gitu, Kak. Sahabat gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja tulis di kolom komentar itu membuat kami tim gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami, terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube Dukung. Terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.